Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Model Pembelajaran IPA SD 1. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Hajah Nana Citrawati Lestari, SSI MPD. Di mana kelompok 8 ini kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Siti Rahma dengan NPM 3062056263. Salidatun Makiyah, NPM 30620565251. Saya Utari Herminda Putri, NPM 3062056222. Baik, media pembelajaran IPA dalam aktivitas pembelajaran umumnya, media ini dapat didefinisikan sebagai suatu yang membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara guru dan siswa atau peserta didik. Demikian pula dalam pembelajaran IPA. Media merupakan alat yang membantu dalam memperjelas konsep dan pemahaman IPA tersebut. Adapun fungsi dalam media pembelajaran IPA ini yaitu kata media berasal dari bahasa Latin medium yang secara harfiah berarti tengah atau pengantar. Dengan kata lain, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan Eli mengatakan bahwa media secara garis besarnya adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun suatu kondisi yang membuat siswa atau peserta didik itu mampu memperoleh pengetahuan atau keterampilan dalam sikap. Baik, dalam proses pembelajaran fungsi media menurut Sujana tahun 1991 adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, penggunaan media tersebut merupakan bagian yang internal dari keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti media pengajaran merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh setiap guru. Yang ketiga, media dalam pengajaran penggunaannya bersifat integral dengan tujuan dan isi pelajaran tersebut. Yang keempat, penggunaan media dalam pembelajaran bukan semata-mata sebagai alat hiburan yang digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar mengajar supaya lebih menarik perhatian siswa. Yang kelima, penggunaan media pembelajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa atau peserta didik dalam menangkap pengertian yang diberikan oleh guru. Dan yang keenam, penggunaan media pembelajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Adapun ketiga fungsi media pengajaran itu diaplikasikan dalam proses belajar mengajar. Maka peranannya adapun sebagai berikut. 1. Media yang digunakan guru sebagai penjelas dari keterangan terhadap suatu bahan yang guru berikan terhadap siswanya di dalam kelas. Yang kedua atau B, media dapat memunculkan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses pembelajaran. Paling tidak, guru dapat memperoleh media sebagai sumber pertanyaan atau stimulasi sebagai belajar bagi siswa. Yang ketiga, media sebagai sumber belajar siswa, media sebagai bahan konkret yang berisikan bahan yang harus dipelajari oleh siswa tersebut, baik individual ataupun per kelompok. Kekonkreten sifat media sangat membantu guru pada saat belajar IPA di kelas. Penggunaan media dalam pembelajaran menurut Fatur Rahman tahun 2007 adalah sebagai berikut. Pertama, menarik perhatian siswa. Yang kedua, membantu mempercepat pemahaman dalam proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitas. Yang keempat, mengatasi keterlibatan ruang. Yang kelima, pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. Yang keenam, waktu pembelajaran bisa dikondisikan. Yang ketujuh, menghilangkan kebosanan bagi siswa dalam belajar. Yang kedelapan,
meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu dan menimbulkan gairah belajar mereka. Yang terakhir, meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa atau peserta didik dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Guru perlu menentukan media secara terencana, efektif, efisien, juga sesuai dengan kebutuhan siswa dan bahan ajar yang akan diberikan di madrasah atau di sekolah atau dimanapun. Prinsip pemilihan media pembelajaran yang digunakan hendaknya memperhatikan hal sebagai berikut, sebagaimana dikemukakan oleh Sujana di tahun 1991. Yang pertama yaitu menentukan jenis media dengan tepat. Artinya, guru harus dapat memilih media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswanya. Yang kedua, menentukan atau mempertimbangkan subjek dengan tepat. Artinya, perlu diperhitungkan apakah penggunaan media itu sesuai dengan tingkat kematangan dan kemampuan siswa. Yang ketiga, menyajikan media dengan tepat, artinya teknik dan metode penggunaan media dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana pendukung lainnya. Yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Artinya, kapan dan dalam situasi bagaimana media tersebut itu digunakan agar penggunaan media itu memiliki pengaruh dan tujuan yang jelas untuk mereka atau para mahasiswa dan peserta didik. Media pembelajaran IPA yang digunakan dalam proses pembelajaran IPA terbagi menjadi 4. Yang pertama, alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar dan mengajar secara efektif. Yang kedua, bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Dan yang terakhir, membangkitkan motivasi belajar siswa. Media pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk membantu dalam belajar IPA adalah: yang pertama, benda-benda konkret atau nyata. Benda-benda konkret atau nyata adalah benda yang apa adanya atau benda asli tanpa perubahan. Dengan menggunakan benda konkret, kualitas pembelajaran IPA akan meningkat karena siswa tidak hanya belajar produk IPA, tetapi juga memperoleh pengetahuan IPA untuk mengetahui keterampilan proses sains. Contohnya adalah rangkaian listrik, makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, pesawat sederhana, benda padat seperti batu, dan benda gas seperti asap. Yang kedua, lingkungan alam. Untuk mengenal lingkungan alam, siswa dibawa ke tempat objek yang akan dipelajari berada atau hidup. Metode belajar seperti ini sering disebut sebagai metode karya wisata. Misalnya, siswa dibawa ke kebun sekolah untuk mengamati bagian-bagian tumbuhan atau gerakan air di parit, untuk mengamati pengaruh gaya gravitasi terhadap benda di muka bumi. Yang ketiga, kit IPA. Perangkat IPA ini terdapat di dalam suatu peti. Peti ini berisi alat bantu belajar IPA yang sering dijumpai di dalam sebuah laboratorium. Alat-alat laboratorium ini dapat digunakan oleh guru untuk didemonstrasikan atau dikerjakan sendiri oleh siswa. Di dalam kit IPA terdapat beberapa benda seperti tabung reaksi, gelas ukur, corong, pipet tetes, dan bahan kimia tertentu. Yang keempat, karta, slide film, dan film. Karta dan slide film dapat membantu guru dalam membelajarkan siswa tentang benda, organ tubuh atau makhluk hidup yang jauh dari lingkungan siswa. Film dapat membantu siswa untuk mengetahui berbagai sistem dunia seperti padang rumput, padang pasir, hutan hujan basah, tundra, dan sebagainya. Yang kelima adalah model. Model adalah gambaran bentuk asli dari benda 3 dimensi, misalnya model paru-paru yang dapat dioperasikan oleh siswa agar memahami cara kerja paru-paru manusia dan apa yang menyebabkan paru-paru mengembang dan mengempis. Yang keenam, torso.
Torso adalah model potongan tubuh manusia terbuat dari bahan sintetik berupa plastik atau gip. Torso memudahkan siswa untuk mempelajari anatomi tubuh manusia. Atau bola dunia adalah sejenis peta. Pada Google terdapat pembagian lautan dan daratan, serta dapat diputar seperti bumi. Google sering digunakan untuk membantu siswa dalam belajar ilmu pengetahuan bumi dan antariksa atau IPBA, seperti letak suatu tempat di bumi, gerhana matahari maupun bulan. Selanjutnya, infocus dan refraktor. Peralatan ini mempunyai banyak fungsi. Infocus dapat digunakan untuk memperbesar gambar dari transparan ataupun buku dan menjadi gambar yang dapat menggambarkan suasana dalam kelas. Dengan infocus, guru dapat mempertunjukkan segala sesuatu terdapat dalam layar komputer ataupun video disk ke layar lebar. Berikutnya, komputer yang dihubungkan dengan kabel telepon yang dapat digunakan siswa untuk mencari informasi melalui jaringan network atau internet. Melalui internet, siswa dan guru dapat mencari bahan serta informasi tentang sains dari seluruh negara bahasa dunia. Misalnya, saat siswa mempelajari tentang cuaca, siswa dapat mencari cuaca hujan, kecepatan angin, dan berbagai tempat tanpa harus meninggalkan ruang kelas. Internet juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa melalui informasi yang diperoleh. Bahkan dengan fasilitas ini, para siswa dapat saling bertukar informasi melalui email ataupun surat elektronik dari seluruh penjuru dunia. Mikroskop dan kaca pembesar digunakan untuk mengamati objek-objek yang tidak teramati dengan mata telanjang, sedangkan kaca pembesar untuk melihat benda-benda yang kurang jelas jika dilihat dengan mata telanjang seperti serbuk sari bunga. Jadi kesimpulannya adalah media pembelajaran merupakan alat yang sangat membantu dalam proses pembelajaran IPA. Kaitnya dengan memperjelas konsep dan pemahaman konsep, tingkah keaktifan penggunaan media sangat tergantung pada kemampuan guru dalam menggunakan dan memfasilitasi media itu sendiri. Media menjadi penting dalam proses pembelajaran IPA dilatar belakangi oleh karakteristik siswa untuk melakukan eksplorasi lingkungan belajarnya, sehingga banyak media yang dapat digunakan oleh guru dan siswa ketika terlibat dalam proses pembelajaran mengajar IPA. Namun pemilihan media yang digunakan sangat tergantung pada konsep yang akan dipelajari, kondisi sekolah, maupun serta keterampilan guru dalam memfasilitasi keberadaan media yang dibutuhkan.